Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Pagi itu terasa seperti ratusan pagi lainnya. Aroma kopi gayo yang diseduh Anindita menguar, berbaur dengan wangi roti panggang yang baru diangkat. Baskara, suaminya, turun dari lantai atas dengan kemeja biru laut yang sudah licin disetrika, dasinya tersampir di leher, belum diikat. Ia tersenyum, senyum yang sama yang membuat Anindita jatuh hati 8 tahun lalu. Senyum yang terasa hangat, tulus, dan penuh janji. Pagi, sayang, sapanya, mengecup puncak kepala Anindita. Wanginya sampai ke atas. Anindita membalas senyumnya, menyodorkan secangkir kopi. Pagi, Mas. Sarapan dulu, nanti telat. Mereka duduk berhadapan di meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, peninggalan ayah Anindita. Rumah mereka di kawasan pinggir Jakarta ini tidak terlalu besar, tapi nyaman dan penuh kenangan. Setiap sudutnya mereka tata bersama. Dari memilih warna cat dinding, hingga jenis tanaman yang diletakkan di teras belakang. Dari luar, mereka adalah potret keluarga muda yang sukses dan bahagia. Baskara seorang manajer regional di sebuah perusahaan multinasional, karirnya sedang menanjak. Anindita sendiri seorang konsultan keuangan independen yang reputasinya mulai diperhitungkan. Kliennya adalah perusahaan-perusahaan rintisan yang butuh nasihat soal pengelolaan dana. Kehidupan mereka adalah sebuah melodi yang harmonis. Atau setidaknya, itulah yang Anindita coba yakini setiap hari. Namun beberapa bulan terakhir, ada nada sumbang yang samar-samar terdengar, mengganggu ritme yang sudah ia hafal di luar kepala. Nada itu muncul dalam bentuk hal-hal kecil yang jika dilihat satu persatu tidak berarti apa-apa, tapi jika dirangkai menjadi sebuah pola yang mengusik. Dimulai dari frekuensi lembur Baskara yang semakin sering. Dulu, jika lembur, Baskara akan meneleponnya, menceritakan tentang rapat alot atau laporan yang harus segera diselesaikan. Sekarang, ia hanya mengirim pesan singkat. Aku lembur, sayang. Jangan tunggu, terkadang pesan itu baru masuk saat Anindita sudah bersiap tidur. Tidak ada lagi detail, tidak ada lagi keluh kesah. Hanya pemberitahuan singkat yang dingin. Lalu ada pengeluaran-pengeluaran ganjil. Mereka punya kesepakatan transparan soal keuangan. Gaji mereka masuk rekening masing-masing, tapi setiap bulan mereka menyetor sejumlah dana ke rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga, tabungan, dan investasi. Rekening pribadi adalah untuk keperluan pribadi, tapi mereka tidak pernah saling merahasiakannya. Anindita, dengan profesinya, sangat teliti. Ia tahu persis berapa pengeluaran rutin Baskara. Cicilan mobil, kartu kredit untuk bensin dan makan siang, serta sedikit untuk hobinya bermain golf di akhir pekan. Belakangan, Anindita melihat ada penarikan tunai dalam jumlah besar dan transfer ke rekening yang tidak ia kenali dari rekening pribadi Baskara. Jumlahnya tidak konsisten, tapi selalu signifikan. Saat ia iseng bertanya, jawaban Baskara selalu sama. Oh, itu buat bantu teman, Nin. Dia lagi butuh pinjaman. Atau, itu buat investasi kecil-kecilan sama teman kantor, prospeknya bagus. Baskara mengatakannya dengan begitu santai, sambil menatap matanya lekat-lekat, sehingga Anindita merasa bersalah karena telah bertanya. Ia menepis keraguannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia terlalu paranoid. Mungkin profesinya sebagai konsultan keuangan membuatnya terlalu curiga pada setiap anomali. Ia tidak boleh membawa pekerjaan ke dalam rumah tangga. Tapi malam itu, keraguan yang coba ia kubur dalam-dalam kembali menyeruak ke permukaan, lebih kuat dari sebelumnya. Baskara sedang mandi. Tabletnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi yang belum sempat ia tutup. Anindita sedang merapikan selimut, matanya tak sengaja menangkap barisan kata di layar itu. Subjek email, selamat, aplikasi kredit Anda telah disetujui. Pengirim, Bank Sentosa Jaya. Jantung Anindita seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Ia membeku di tempat, tangannya masih memegang ujung selimut. Kredit? Mereka tidak sedang mengajukan kredit apapun. Cicilan mobil lunas tahun depan, rumah ini sudah lunas sejak lama. Mereka baru saja mendiskusikan rencana liburan ke Eropa, bukan rencana utang baru. Dengan tangan sedikit gemetar,
ia memberanikan diri menyentuh layar tablet itu. Email itu terbuka. Isinya lebih mengejutkan lagi. Persetujuan kredit konsumer multiguna atas nama Baskara Prawira. Plafon kreditnya fantastis. Cukup untuk membeli sebuah apartemen tipe studio di pusat kota. Dana akan dicairkan dalam 3 hari kerja ke rekening pribadi Baskara. Kepala Anindita pusing. Untuk apa uang sebanyak ini? Jika untuk investasi, mengapa Baskara tidak pernah membicarakannya? Investasi apa yang membutuhkan dana tunai sebesar itu tanpa agunan yang jelas? Dan mengapa harus dirahasiakan darinya? Suara pintu kamar mandi terbuka menyentakkannya. Dengan cepat ia menekan tombol kunci, membuat layar tablet kembali gelap. Ia meletakkannya persis di posisi semula, lalu bergegas ke meja rias, berpura-pura sedang memakai lotion malam. Segar sekali habis mandi, kata Anindita. Suaranya ia usahakan terdengar normal, meskipun ia bisa merasakan getaran di dalamnya. Baskara tersenyum, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Iya, geras sekali hari ini. Rapat dari pagi sampai sore, bikin kepala pening. Anindita menatap pantulan wajah suaminya di cermin. Wajah yang sama, tapi malam ini terasa begitu asing. Kebohongan apa yang tersembunyi di balik senyum hangat itu? Rahasia apa yang ia simpan di balik tatapan matanya yang teduh? Akhir pekan tiba, dan seperti biasa, ada acara makan malam di rumah mertuanya. Anindita tidak pernah terlalu menyukai acara ini. Bukan karena ia tidak menyayangi Ibu Ratih, mertuanya, tapi karena ia selalu merasa seperti sedang dinilai dalam sebuah kompetisi yang tidak pernah ia daftari. Ibu Ratih adalah tipe ibu yang menganggap anak laki-lakinya adalah pangeran tanpa celah. Di matanya, Baskara adalah pria paling hebat, paling sukses, dan paling berbakti. Dan siapapun wanita yang mendampingi Baskara, harus memenuhi standar yang ia tetapkan. Anindita, sini, nak. Bantu ibu siapkan buah, panggil Ibu Ratih dari dapur. Dewi, adik perempuan Baskara, duduk di sofa ruang tengah, sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil melihat layar. Anindita menghampiri mertuanya, mengambil pisau dan mulai mengupas apel. Kamu itu beruntung sekali loh, Nin, dapat suami seperti Baskara. Ibu Ratih memulai, nada bicaranya manis tapi penuh penekanan. Dia itu pekerja keras, sayang keluarga. Lihat karirnya sekarang, bagus sekali. Semua itu demi membahagiakan kamu. Anindita hanya tersenyum tipis. Iya, Bu. Mas Baskara memang suami yang baik. Makanya, lanjut Ibu Ratih, kini sambil memotong semangka, matanya melirik Anindita. Kamu sebagai istri juga harus tahu diri. Jangan terlalu sibuk sama pekerjaanmu itu. Konsultan, apa sih yang dicari? Uang? Baskara juga lebih dari cukup untuk menafkahi kamu. Kodrat wanita itu di rumah, mengurus suami. Manjakan suaminya, biar dia betah di rumah. Sindiran itu begitu tajam, menusuk langsung ke hati Anindita. Ini bukan pertama kalinya Ibu Ratih berkata seperti itu. Dewi tiba-tiba nimbrung, berjalan ke dapur sambil membawa gelas kosong. Iya, Mbak Anin. Kasihan lo Mas Baskara. Kemarin Dewi lihat dia di mal sendirian, makan siang di food court. Katanya Mbak Anin lagi ketemu klien. Kan kasihan, suami pulang kerja harusnya disambut istri di rumah, ini malah istrinya yang keluyuran. Anindita menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga ketenangannya. Ia ingat hari itu. Ia memang ada rapat penting dengan klien baru yang potensial. Dan ia sudah memberitahu Baskara. Lagi pula, Baskara sendiri yang bilang tidak apa-apa. Wah, Baskara memang hebat ya. Bisa sukses begitu padahal istrinya sibuk sendiri. Tambah Ibu Ratih lagi, seolah-olah semua pencapaian Baskara adalah hasil jerih payahnya sendiri, tanpa sedikit pun dukungan dari Anindita. Padahal, Anindita tahu persis berapa kali ia begadang membantu Baskara menyiapkan materi presentasi, berapa kali ia memberikan masukan strategis yang akhirnya membuat proyek Baskara berhasil. Mereka bertiga, Baskara, Ibu Ratih, dan Dewi, adalah sebuah tim yang solid. Sebuah benteng yang tidak bisa ia tembus. Di hadapan mereka, Anindita selalu menjadi pihak luar. Saat makan malam, pujian untuk Baskara terus mengalir. Tentang betapa pintarnya ia bernegosiasi, betapa bijaksananya ia mengelola tim.
Baskara hanya tersenyum rendah hati, sesekali melirik Anindita seolah mencari dukungan. Tapi Anindita melihat sesuatu yang lain di mata suaminya. Sebuah kelegaan. Ia lega karena keluarganya berhasil menempatkan Anindita di posisi yang seharusnya. Sebagai pelengkap, bukan sebagai mitra yang setara. Anindita hanya diam, menyendok sup iga ke dalam mangkuknya. Ia membiarkan semua pujian dan sindiran itu mengalir di sekelilingnya seperti udara. Ia tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Ia hanya tersenyum. Senyum tipis yang sama, yang tidak pernah bisa mereka terka artinya. Di balik senyum itu, otaknya bekerja dengan cepat, menghubungkan titik-titik. Lembur yang aneh, pengeluaran ganjil, aplikasi kredit rahasia, dan sekarang, persekongkolan keluarganya yang seolah ingin menyingkirkannya secara perlahan dari kehidupan Baskara. Semuanya terasa seperti sebuah konspirasi. Dan Anindita tahu, ia berada tepat di tengah-tengahnya. Mereka pikir ia bodoh. Mereka pikir ia naif. Mereka pikir ia adalah wanita karir ambisius yang melupakan kodratnya dan tidak peduli pada suaminya. Mereka salah besar. Malam itu dalam perjalanan pulang, Baskara menggenggam tangannya. "Maafin ibu sama Dewi ya, sayang. Mereka nggak bermaksud begitu. Mereka cuma terlalu sayang sama aku." Anindita menoleh, menatap wajah suaminya di bawah temaram lampu jalan. Ia mengelus punggung tangan Baskara. "Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti." Tapi dalam hatinya, ia berkata lain. "Oh, aku sangat mengerti. Aku mengerti lebih dari yang kalian semua bayangkan." Ia memalingkan wajahnya ke jendela, melihat gemerlap lampu kota yang berlarian. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang angkuh, Anindita merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Tapi ia tidak takut. Alih-alih, ia merasakan adrenalin yang aneh. Ia merasa hidup. Permainan ini baru saja dimulai. Dan Anindita adalah pemain yang sangat sabar. Seminggu setelah menemukan email persetujuan kredit itu, Anindita mengubah rutinitasnya. Ia bukan lagi hanya seorang istri dan konsultan keuangan, ia kini adalah seorang penyelidik di dalam rumahnya sendiri. Ia bergerak dalam senyap, setiap langkahnya diperhitungkan. Ia harus lebih pintar, lebih teliti, dan lebih tenang dari lawannya. Lawannya, yang tidur seranjang dengannya setiap malam. Ia tidak lagi bertanya pada Baskara tentang lembur atau pengeluarannya. Bertanya hanya akan membuatnya waspada. Sebaliknya, Anindita menjadi istri yang sempurna, seperti yang diinginkan ibu mertuanya. Ia mengurangi jadwal pertemuannya dengan klien, lebih sering memasak makan malam, dan menyambut Baskara pulang dengan senyum hangat. Ia memainkan perannya dengan begitu baik, sehingga Baskara tampak lebih rileks dan lengah. Di balik fasad istri yang patuh itu, pikiran Anindita bekerja seperti mesin analitik. Malam hari, setelah memastikan Baskara tertidur pulas, adalah waktunya beraksi. Laptopnya bukan lagi hanya alat untuk bekerja, tapi menjadi pusat komandonya. Ia tidak perlu meretas. Keahliannya dalam menganalisis data sudah lebih dari cukup. Ia mulai dengan menelusuri kembali laporan bank pribadi Baskara selama setahun terakhir. Ia mengunduh semua laporannya dalam bentuk Excel, lalu membuat tabel pivot dan grafik. Ia mencari pola. Transfer berulang ke rekening yang sama, penarikan tunai di lokasi yang tidak biasa, pembayaran kartu kredit di toko-toko yang tidak pernah Baskara sebutkan. Sebuah nama rekening penerima transfer menarik perhatiannya. Riana Listari. Transfer dilakukan hampir setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi, dari 5 hingga 15 juta rupiah. Keterangannya selalu sama, pembayaran jasa desain. Baskara tidak pernah punya proyek yang butuh jasa desain interior atau grafis. Ini adalah anomali pertama. Anindita membuka media sosial. Ia mencari nama, Riana Listari. Ada puluhan nama yang muncul, tapi satu profil membuatnya berhenti. Seorang wanita muda, cantik, dengan gaya hidup mewah. Foto-fotonya dipenuhi dengan tas bermerek, liburan di pulau-pulau eksotis, dan makan malam di restoran mahal. Tidak ada foto Baskara di profilnya yang terbuka untuk publik, tapi Anindita tidak menyerah. Ia mulai menelusuri daftar teman dan pengikut Riana. Dan di sanalah ia menemukannya. Dewi, adik iparnya, adalah salah satu pengikut Riana. Bahkan,
Dewi sering memberikan tanda suka dan komentar di foto-foto Riana. Cantik banget, Kak. Atau, wah, seru liburannya. Dewi dan Riana jelas saling mengenal. Ini bukan lagi kebetulan. Anindita merasakan dingin menjalari tulang punggungnya. Jadi, adik iparnya tahu. Kemungkinan besar, ibu mertuanya juga tahu. Ini bukan hanya perselingkuhan Baskara, ini adalah konspirasi keluarga. Mereka semua tahu, dan mereka semua menutupinya darinya, sambil terus memainkan sandiwara keluarga harmonis di depannya. Penyelidikannya berlanjut. Ia membuka tagihan kartu kredit Baskara. Di sana, ia menemukan bukti pembelian yang lebih konkret. Sebuah butik perhiasan ternama di pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta. Ada transaksi pembelian sebuah kalung berlian dan sepasang anting-anting safir. Totalnya hampir 100 juta rupiah. Anindita ingat tanggal transaksi itu. Itu adalah hari di mana Baskara mengaku sedang rapat maraton di luar kota dan baru pulang keesokan harinya. Tangannya terkepal erat di atas meja. Ia ingat betapa khawatirnya ia malam itu, menelepon Baskara berkali-kali hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Dan suaminya, dengan suara lelah yang dibuat-buat, berkata, "Aku capek banget, sayang. Besok pagi aku langsung pulang, ya." Rasa sakit itu menusuknya, tajam dan dalam. Tapi Anindita tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa ia berikan pada dirinya sendiri saat ini. Ia menarik napas, mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti baja. Ia harus fokus. Malam puncaknya tiba 2 minggu kemudian. Baskara pulang lebih larut dari biasanya. Anindita sudah di tempat tidur, tapi ia tidak tidur. Ia mematikan lampu kamar, menyisakan lampu tidur kecil yang remang-remang, dan berpura-pura sudah terlelap. Ia mendengar suara pintu depan terbuka, langkah kaki Baskara yang pelan menaiki tangga. Baskara tidak langsung masuk ke kamar. Ia berhenti di ruang kerja kecil di depan kamar mereka. Anindita menajamkan telinganya. Ia mendengar suaminya berbicara di telepon, suaranya sangat pelan, nyaris berbisik. Dengan hati-hati, Anindita turun dari tempat tidur, kakinya melangkah tanpa suara di lantai kayu. Ia menempelkan telinganya ke dinding yang membatasi kamar mereka dengan ruang kerja. Ia bisa mendengar percakapan itu lebih jelas sekarang. "Tenang, Ma. Semuanya aman," bisik Baskara. Anindita langsung tahu, ia sedang berbicara dengan Ibu Ratih. "Anin gak akan tahu soal rumah itu. Aku sudah atur semuanya." Rumah itu. Kata-kata itu menggema di kepala Anindita. Jadi, kredit dalam jumlah fantastis itu memang untuk sebuah rumah. Rumah untuk wanita itu. Ada jeda sejenak. Sepertinya Ibu Ratih sedang berbicara di seberang sana. Lalu Baskara menjawab lagi. "Cicilannya aku pakai bonus tahunan sama sebagian dari gajiku, Ma. Nggak akan ganggu uang bulanan buat Anin. Lagi pula, rumah ini kan buat masa depan juga. Mama sama Dewi kapan mau main lagi? Riana senang sekali kalau kalian datang." Jantung Anindita terasa seperti diremas. Jadi, mertua dan adik iparnya bukan hanya tahu, mereka bahkan sudah berkunjung ke rumah haram itu. Mereka tertawa dan berbahagia di atas penderitaannya, di dalam istana yang dibangun dari kebohongan suaminya. Mereka semua adalah pengkhianat. Amarah yang membara menjalari seluruh tubuhnya. Ia ingin mendobrak pintu itu, merebut teleponnya, dan berteriak di depan wajah mereka semua. Ia ingin menghancurkan semua kepura-puraan ini. Tapi kemudian, sesuatu yang lain mengambil alih. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih kuat dari amarah. Yaitu, kesadaran. Ia tidak boleh gegabah. Jika ia mengamuk sekarang, ia akan kalah. Mereka akan memutarbalikkan fakta, membuatnya terlihat seperti istri histeris yang pencemburu. Baskara akan meminta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya, dan mereka akan menyembunyikan jejak mereka lebih rapat lagi. Ia akan kehilangan semua senjatanya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponselnya dari saku daster. Ia membuka aplikasi perekam suara, menekan tombol rekam, dan dengan sangat hati-hati, menyelipkan ponselnya di celah bawah pintu ruang kerja. Ia harus mendapatkan bukti. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Ia kembali ke tempat tidur, tubuhnya kaku karena menahan gejolak emosi.
Ia mendengar Baskara mengakhiri teleponnya. Iya, Ma. Nanti aku sampaikan salamnya ke Riana. Mama jaga kesehatannya. Sudah dulu. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Baskara masuk, berjalan pelan agar tidak membangunkannya. Anindita bisa merasakan sisi lain tempat tidur sedikit melesak saat Baskara berbaring di sampingnya. Ia merasakan napas suaminya di tengkuknya. Lalu, sebuah kecupan lembut mendarat di keningnya. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik. Sentuhan dari seorang pembohong, seorang pengkhianat. Bibir yang sama yang mungkin beberapa jam lalu mencium wanita lain. Di dalam kegelapan, dengan mata terpejam dan napas yang teratur seolah sedang tidur, Anindita melakukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Ia tertawa. Bukan tawa yang keluar dari bibirnya. Itu adalah tawa sunyi yang bergetar di dalam dadanya. Tawa yang dingin dan penuh perhitungan. Tawa seorang pemain catur yang baru saja melihat lawannya melakukan kesalahan fatal, membuka jalan menuju skakmat dalam beberapa langkah ke depan. Baskara pikir ia pintar. Keluarganya pikir mereka telah menang. Mereka sedang membangun istana di atas pasir, tidak sadar bahwa setiap butir pasir itu adalah miliknya. Mereka tidak tahu bahwa Anindita, dengan pengetahuannya tentang hukum keuangan dan aset, melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Setiap cicilan yang dibayarkan Baskara untuk rumah itu, setiap rupiah yang ia habiskan untuk wanita itu dari penghasilan yang ia dapatkan selama masa pernikahan mereka, bukanlah uang yang hilang. Itu adalah benang. Sehelai benang merah tipis yang tak terlihat. Setiap bulan, benang itu akan bertambah panjang, semakin kuat. Benang itu akan mengikat rumah mewah itu, perhiasan mahal itu, dan semua kemewahan haram lainnya. Dan pada akhirnya, benang merah itu akan menarik semua aset itu kembali, tepat ke tangannya. Mereka sedang bekerja keras untuknya. Mereka sedang mencicil aset untuknya. Mereka tidak sadar, mereka sedang menggali lubang kubur finansial mereka sendiri. Dan Anindita hanya perlu diam, tersenyum, dan terus mengumpulkan setiap helai benang merah itu. Permainan ini akan sangat menarik. Dan ia tidak sabar untuk melihat ekspresi wajah mereka di babak akhir. Ia membalikkan badan, masih dengan mata terpejam, dan memeluk Baskara. Sudah pulang, Mas? Gumamnya, suaranya serak seperti orang baru bangun tidur. Iya, sayang. Tidurlah lagi, jawab Baskara, balas memeluknya. Anindita menyembunyikan senyumnya di dada suaminya. Ya, ia akan tidur. Dan ia akan tidur dengan sangat nyenyak malam ini. Karena malam ini, ia bukan lagi korban. Ia adalah sang pemangsa yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Bukti dari telinga dan layar gawai adalah satu hal, tapi Anindita tahu ia membutuhkan sesuatu yang tak terbantahkan. Sesuatu yang visual, fisik, dan tercatat dalam ruang dan waktu. Rekaman suara bisa diperdebatkan, data transaksi bisa coba disangkal dengan 1001 alasan, tapi foto dan laporan tertulis dari pihak ketiga yang profesional akan menjadi pilar utama dalam benteng yang sedang ia bangun. Amarah dan rasa sakitnya sudah ia proses, dan ia simpan di sebuah kompartemen terkunci di dalam hatinya. Sekarang yang tersisa adalah logika murni dan kebutuhan akan data yang akurat. Sebagai seorang konsultan, ia tahu pentingnya menggunakan jasa profesional. Ia tidak akan membuntuti Baskara sendiri, itu terlalu berisiko dan emosional. Ia butuh mata dan telinga yang dingin, objektif, dan terlatih. Melalui salah satu koneksi lamanya di sebuah firma hukum korporat, ia mendapatkan sebuah nama. Bukan agen detektif murahan yang sering diiklankan di internet, melainkan sebuah firma investigasi swasta yang biasa menangani kasus-kasus penipuan perusahaan dan uji tuntas. Mereka mahal, diskret, dan hasilnya komprehensif. Pertemuan diatur di sebuah kedai kopi yang sepi di luar jam makan siang. Pria yang menemuinya memperkenalkan diri hanya sebagai Bapak Suryo. Perawakannya biasa saja, tidak mencolok, tipe orang yang mudah luput dari perhatian di tengah keramaian. Itulah, pikir Anindita, kualifikasi terbaik untuk pekerjaannya. Anindita tidak datang dengan cerita pilu seorang istri yang dikhianati. Ia datang sebagai klien. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map tipis. Isinya adalah foto Baskara, detail mobil yang ia kendarai, alamat kantor, dan nama, Riana Listari, beserta cetakan profil media sosialnya.
Saya butuh pengawasan terhadap subjek ini, kata Anindita, menunjuk foto Baskara. Nadanya datar dan profesional. Saya perlu konfirmasi interaksinya dengan individu ini. Ia menunjuk nama Riana. Fokus utamanya adalah sebuah properti. Saya belum tahu alamat pastinya, tapi saya curiga properti itu baru saja dibeli atau disewa di area perumahan baru di selatan Jakarta. Dana pembeliannya berasal dari pinjaman Bank Sentosa Jaya yang baru disetujui bulan lalu. Bapak Suryo mendengarkan dengan saksama, matanya tidak pernah meninggalkan Anindita. Ia tidak menunjukkan simpati atau rasa iba, hanya perhatian profesional. Saya butuh laporan lengkap, lanjut Anindita. Jadwal harian subjek di luar jam kantor. Dokumentasi foto dan video untuk setiap pertemuan dengan individu tersebut. Lokasi, durasi, dan aktivitas. Jika Anda bisa menemukan properti yang saya maksud, saya butuh foto subjek dan individu itu di sana, juga foto siapapun yang mengunjungi mereka di properti tersebut. Yang terpenting, saya butuh semua bukti ini dalam bentuk laporan tercetak dan data digital yang tersimpan aman. Saya tidak ingin ada konfrontasi. Hanya observasi senyap. Kami mengerti, Bu Anindita, jawab Bapak Suryo, suaranya tenang. Standar kerja kami adalah kerahasiaan dan objektivitas. Kami akan mulai bekerja besok. Kami akan memberikan pembaruan setiap 2 hari melalui email terenkripsi dan laporan lengkap akan siap dalam 1 minggu. Anindita mentransfer uang muka saat itu juga. Saat ia berjalan keluar dari kedai kopi itu, ia merasa sebagian bebannya terangkat. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Ia telah mendelegasikan tugas pengumpulan data kepada ahlinya, sehingga ia bisa fokus pada tugas yang lebih penting, mempertahankan kewarasannya dan memainkan perannya di rumah. Minggu penantian itu adalah ujian terberat bagi Anindita. Setiap pagi ia masih harus tersenyum pada Baskara, menyiapkan sarapannya, dan bertanya tentang harinya. Setiap malam ia harus berbaring di sampingnya, merasakan panas tubuh pria yang sama yang di luar sana sedang membangun kehidupan lain dengan wanita lain. Suatu malam, Baskara pulang membawa sekotak martabak manis kesukaan Anindita. Tadi lewat di dekat kantor ada yang baru buka, kayaknya enak, katanya dengan senyum lebar. Anindita menerimanya, mengucapkan terima kasih. Tapi saat ia memakannya, rasanya seperti abu di mulutnya. Ini adalah kompensasi rasa bersalah. Sebuah sogokan murah untuk menenangkan hati nuraninya sendiri. Di saat yang sama, email terenkripsi dari tim Bapak Suryo masuk ke ponselnya. Isinya singkat, subjek terpantau meninggalkan kantor pukul 5 sore, bertemu dengan individu target di lobi Mall Grand Indonesia. Keduanya makan malam di restoran Jepang. Subjek menyerahkan sebuah kantong belanja dari butik perhiasan ternama kepada individu target. Observasi berlanjut. Anindita meletakkan potongan martabak itu. Perutnya mual. Ia menatap Baskara yang sedang asyik menonton televisi. Pria itu terlihat begitu santai, begitu tanpa beban. Ia hidup dalam 2 dunia, dan ia tampak sangat menikmatinya. Anindita harus menahan diri sekuat tenaga untuk tidak melemparkan piring martabak itu ke wajahnya. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku ke kamar dulu ya, Mas. Agak pusing." Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Sebuah paket tanpa nama pengirim diantar ke kantornya. Anindita membawanya ke dalam ruangannya, mengunci pintu. Tangannya sedikit berkeringat saat membuka amplop coklat tebal itu. Di dalamnya ada sebuah jilid laporan setebal puluhan halaman dan sebuah kandar kilas. Ia membuka laporan itu terlebih dahulu. Halaman pertama adalah ringkasan eksekutif, dingin dan faktual. Dan di sanalah alamat itu tercantum. Sebuah rumah di klaster terbaru di perumahan mewah, Emerald Highlands. Lalu ia mulai membalik halaman, dan dunianya seakan runtuh dan terbangun kembali pada saat yang bersamaan. Foto-foto itu dicetak dengan kualitas tinggi, jernih dan tajam. Foto pertama adalah Baskara dan Riana keluar dari mobil di depan sebuah rumah modern minimalis 2 lantai. Riana memegang lengan Baskara dengan manja. Foto berikutnya, mereka masuk ke dalam rumah bersama. Lalu ada foto-foto candid yang diambil dengan lensa tele. Baskara sedang menyiram tanaman di teras depan, hanya mengenakan celana pendek. Riana membawakannya minum. Mereka tertawa. Pemandangan domestik yang begitu normal, begitu menyakitkan.
Itu adalah adegan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia terus membalik halaman. Foto-foto Baskara dan Riana makan malam di restoran-restoran yang tidak pernah Baskara ajak Anindita kunjungi. Foto Riana di butik perhiasan, mencoba kalung berlian yang sama dengan yang tertera di tagihan kartu kredit Baskara. Foto Baskara mengecup kening Riana di parkiran mal. Lalu datang bagian yang paling memukulnya. Ada serangkaian foto yang diambil pada hari Sabtu sore. Sebuah mobil yang sangat ia kenali parkir di depan rumah itu. Dari mobil itu turun Ibu Ratih dan Dewi. Mereka tidak tampak canggung atau terpaksa. Sebaliknya, mereka disambut oleh Riana dengan pelukan hangat. Ibu Ratih bahkan membawa sebuah bingkisan besar. Foto berikutnya membuat napas Anindita tercekat. Mereka berempat, Baskara, Riana, Ibu Ratih, dan Dewi duduk di teras belakang rumah itu, minum teh dan tertawa bersama. Dewi sedang menunjukkan sesuatu di ponselnya pada Riana, dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Ibu Ratih menatap Baskara dengan tatapan bangga yang selalu ia berikan pada putranya. Mereka tampak seperti sebuah keluarga yang bahagia. Sebuah keluarga baru yang tidak menyertakan Anindita di dalamnya. Pengkhianatan ini terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Ini bukan hanya suaminya yang selingkuh. Ini adalah seluruh keluarganya yang telah membuangnya dan menggantikannya dengan orang lain, sambil masih berpura-pura baik di depannya. Semua sindiran Ibu Ratih tentang memanjakan suami dan kodrat wanita, kini terasa seperti belati beracun. Mereka tidak sedang menasihatinya, mereka sedang mempersiapkan alasan untuk menyingkirkannya. Anindita menutup laporan itu. Ia tidak menangis. Matanya kering dan panas. Ia membuka kandar kilas, isinya adalah semua data digital, termasuk salinan awal dari perjanjian kredit pemilikan rumah, KPR, atas nama Baskara Prawira untuk alamat properti tersebut, yang berhasil didapatkan tim investigator dari sumber mereka. Ia menatap semua bukti yang tersebar di mejanya. Foto-foto kebahagiaan palsu mereka, dokumen utang yang mengikat suaminya, dan jejak-jejak kemewahan haram yang mereka nikmati. Di tengah puing-puing hatinya, sebuah kesadaran yang jernih muncul. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah tentang aset. Ini adalah tentang keadilan finansial. Semua yang ada di meja ini, semua yang mereka nikmati, dibeli selama masa pernikahan mereka. Dibeli dengan uang yang, secara hukum, adalah milik bersama. Penghasilan Baskara, bonusnya, semuanya adalah harta Gonogini. Rumah mewah itu. Cicilannya dibayar dengan harta bersama. Maka rumah itu adalah aset bersama. Perhiasan mahal itu dibeli dengan kartu kredit yang tagihannya dibayar dengan harta bersama. Maka perhiasan itu adalah aset bersama. Setiap sen yang dihabiskan Baskara untuk Riana adalah pencurian. Pencurian dari masa depan mereka, dari tabungan mereka, dari hak Anindita sebagai seorang istri. Anindita meraih selembar kertas dan pulpen. Ia mulai menulis. Bukan surat cerai, bukan surat penuh amarah. Ia membuat sebuah bagan. Di satu sisi ia menulis, aset bersama yang disalahgunakan. Di bawahnya, ia merinci, rumah di Emerald Highlands, kalung berlian, anting safir, biaya hidup bulanan untuk Riana. Ia menatap bagan itu. Ini adalah petanya. Peta menuju keadilan. Setiap bukti di mejanya adalah satu helai benang merah. Dan ia kini memegang gulungan benang itu di tangannya. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana semua benang itu terhubung, membentuk sebuah jaring yang rumit. Jaring yang mereka pikir sedang mereka bangun untuk kebahagiaan mereka. Padahal sebenarnya jaring itu sedang mereka rajut untuk menjerat diri mereka sendiri. Anindita menghela napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini terlapisi oleh sesuatu yang lain. Sebuah ketenangan yang dingin. Sebuah tujuan yang jelas. Ia merapikan semua dokumen, memasukkannya kembali ke dalam amplop, dan menyimpannya di laci yang terkunci. Ia sudah punya datanya. Langkah selanjutnya adalah menyusun strategi perang. Dan untuk itu, ia butuh seorang jenderal. Anindita tidak mencari pengacara perceraian biasa yang pekerjaannya hanya mengurus surat-surat dan jadwal sidang. Ia membutuhkan seorang ahli strategi, seorang jenderal lapangan yang memahami seluk-beluk hukum aset perkawinan hingga ke detail terkecil. Ia melakukan riset selama 3 hari,
membaca studi kasus, menelusuri rekam jejak, dan bertanya pada beberapa kontak terpercaya di industri hukum. Satu nama terus muncul, Larasati Adiwijaya. Ibu Laras bukan pengacara yang suka tampil di media. Kantornya tidak besar, tapi elegan dan privat. Ia dikenal sebagai negosiator ulung dan ahli litigasi yang tidak pernah takut melawan firma hukum raksasa. Spesialisasinya adalah sengketa harta gonogini kelas atas. Klien-kliennya adalah para istri dari kalangan pengusaha dan pejabat yang seringkali diposisikan lemah saat perceraian. Ibu Laras dikenal karena kemampuannya membalikkan keadaan. Anindita berhasil mendapatkan jadwal konsultasi. Ia datang 15 menit lebih awal, mengenakan blus sutra sederhana dan celana bahan. Penampilannya rapi dan profesional. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kerja kulit, bukan tas tangan biasa. Isinya bukan kosmetik, melainkan jilidan laporan investigasi dan map berisi analisis keuangannya. Kantor Ibu Laras terasa menenangkan. Didominasi warna krem dan kayu gelap, dengan aroma teh melati yang samar. Seorang wanita parubaya dengan senyum ramah menyambut Anindita dan mempersilakannya masuk ke sebuah ruangan. Ibu Laras sedang duduk di belakang meja kerjanya yang besar dan bersih. Ia tampak lebih muda dari yang Anindita bayangkan, mungkin sekitar akhir 40-an, dengan rambut disanggur rapi dan tatapan mata yang tajam namun tenang. "Selamat pagi, Bu Anindita. Silakan duduk," sapanya, suaranya tegas dan jelas. Anindita duduk di kursi di hadapannya. Tidak ada basa-basi. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Laras," Anindita memulai. Ia tidak menangis atau menceritakan kisah pengkhianatan suaminya dengan suara bergetar. Ia membuka tas kerjanya dan meletakkan 2 map tebal di atas meja. "Saya ingin berkonsultasi mengenai potensi sengketa aset dalam perkawinan saya." Ibu Laras mengangkat alisnya sedikit, tampak terkesan dengan pendekatan Anindita. Ia mengangguk. "Baik, saya dengarkan. Pernikahan saya berjalan 8 tahun, tidak ada perjanjian pranikah," lanjut Anindita, suaranya stabil. "Selama beberapa bulan terakhir, saya menemukan adanya pengalihan aset bersama untuk kepentingan pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya." Map pertama ini, ia mendorong map berwarna biru ke arah Ibu Laras, berisi laporan investigasi dari pihak ketiga yang independen. Di dalamnya ada bukti foto, video, dan dokumentasi mengenai hubungan suami saya dengan wanita lain, termasuk bukti pembelian sebuah properti atas nama suami saya yang ditempati oleh wanita tersebut. Anindita berhenti sejenak, membiarkan Ibu Laras membuka map itu dan melihat isinya sekilas. Mata pengacara itu bergerak cepat, memindai halaman demi halaman. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya, hanya fokus yang intens. Map kedua, Anindita mendorong map berwarna merah, adalah analisis yang saya buat sendiri. Saya seorang konsultan keuangan. Di dalamnya ada salinan laporan bank suami saya, laporan kartu kredit, dan salinan awal perjanjian KPR untuk properti tersebut. Saya juga sudah membuat jejak audit yang menghubungkan setiap pembayaran cicilan dan pembelian barang mewah untuk pihak ketiga dengan dana yang berasal dari penghasilan suami saya, yang mana merupakan harta bersama. Ibu Laras menutup map pertama dan membuka map kedua. Kali ini ia memeriksanya lebih lama. Ia menelaah tabel-tabel yang dibuat Anindita, mengikuti alur dana yang ditandai dengan stabilo. Setelah hampir 10 menit dalam keheningan, ia akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap Anindita, dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. "Bu Anindita, Anda sudah melakukan 90% pekerjaan saya. Ini adalah salah satu kasus paling rapi dan terdokumentasi dengan baik yang pernah saya lihat dari seorang klien pada konsultasi pertama." Anindita merasakan sedikit kelegaan. Ia datang ke tempat yang tepat. "Posisi Anda sangat kuat," kata Ibu Laras, nadanya kini lebih hangat. "Sangat kuat. Menurut undang-undang perkawinan kita, semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, tidak peduli atas nama siapa aset itu tercatat atau dari rekening siapa pembayarannya dilakukan. Gaji suami Anda, bonusnya, semua itu adalah harta bersama." Ia mengambil sebuah pulpen dan buku catatan. "Tindakan suami Anda memberikan fasilitas rumah dan membiayai gaya hidup wanita lain, menggunakan harta bersama tanpa persetujuan Anda, adalah pelanggaran yang sangat serius. Dalam proses perceraian,
Ini bukan hanya menjadi dasar untuk pembagian 50-50. Kita bisa menuntut lebih. Disinilah konsep benang merah yang Anindita rumuskan dalam benaknya sendiri mendapatkan validasi hukumnya. Anggap saja begini, jelas Ibu Laras, sambil membuat sketsa sederhana di catatannya. Rumah itu, secara hukum, setengahnya sudah menjadi milik Anda sejak hari pertama akad kredit ditandatangani. Setiap cicilan yang suami Anda bayarkan, ia sebenarnya sedang menggunakan porsi uang Anda juga untuk membayar aset yang ia berikan pada orang lain. Ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan tidak baik yang merugikan Anda sebagai salah satu pihak dalam perkawinan. Di pengadilan, kita bisa berargumen bahwa Anda berhak mendapatkan ganti rugi. Bentuk ganti rugi yang paling umum dan paling adil dalam kasus seperti ini adalah pengalihan hak milik penuh atas aset yang menjadi objek sengketa kepada pihak yang dirugikan, yaitu Anda. Semuanya menjadi begitu jelas, begitu logis. Anindita merasa beban emosionalnya menguap, digantikan oleh kepastian hukum. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Anindita. Langkah kita selanjutnya adalah tidak melakukan apa-apa, jawab Ibu Laras dengan tenang. Jawaban itu mengejutkan Anindita. Ibu Laras tersenyum lagi. Maksud saya, Anda tidak perlu melakukan konfrontasi. Jangan tunjukkan bahwa Anda tahu. Biarkan suami Anda terus berjalan ke dalam jebakan yang ia buat sendiri. Biarkan dia terus membayar cicilan rumah itu. Setiap lembar bukti transfer adalah amunisi tambahan untuk kita. Semakin lama, semakin besar nilai investasi yang ia tanamkan pada aset yang pada akhirnya akan menjadi milik Anda. Biarkan dia yang menggali. Lanjutnya, biarkan dia merasa nyaman dalam dunianya, membuatnya semakin ceroboh. Anda hanya perlu melanjutkan apa yang sudah Anda lakukan, bermain peran sebagai istri yang tidak tahu apa-apa, dan yang terpenting, terus kumpulkan bukti setiap pembayaran. Simpan semuanya dengan rapi. Kita akan menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Kapan momen yang tepat itu? Momen yang tepat adalah saat dia sendiri yang memintanya, kata Ibu Laras, matanya berkilat. Saat dia, atau keluarganya, atau wanita itu, sudah merasa cukup percaya diri untuk mencoba menyingkirkan Anda. Saat mereka memulai proses perceraian dan mencoba menawarkan pesangon yang menurut mereka pantas untuk Anda. Saat itulah kita akan meletakkan semua kartu kita di atas meja. Dan kita tidak akan hanya memenangkan pertarungan, Bu Anindita. Kita akan memenangkan perang. Sebuah perasaan yang luar biasa dahsyat menyelimuti Anindita. Ini bukan lagi tentang balas dendam yang didasari emosi. Ini adalah tentang strategi, tentang mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan tentang memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Ibu Laras bukan hanya seorang pengacara, ia adalah seorang jenderal yang baru saja memberinya peta pertempuran yang sempurna. Anindita mengangguk, hatinya mantap. Saya mengerti. Saya akan lakukan persis seperti yang Anda sarankan. Ia meninggalkan kantor hukum itu dengan langkah yang lebih ringan, punggung yang lebih tegak. Badai emosi di dalam dirinya telah reda, berganti menjadi lautan yang tenang namun dalam. Ia tahu jalan di depannya akan panjang dan penuh kepura-puraan. Ia harus berhadapan dengan suaminya setiap hari, dengan mertua dan iparnya di akhir pekan, menelan semua kebohongan dan sandiwara mereka. Tapi kini ia punya tujuan. Ia punya rencana. Ia punya sekutu yang kuat. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia adalah seorang ahli strategi yang sedang menunggu dengan sabar. Dan kesabaran, ia tahu, adalah senjata yang paling mematikan. Ia akan membiarkan mereka membangun istana pasir mereka setinggi mungkin, sebelum ia datang dengan gelombang pasang yang akan menyapu bersih semuanya. Bulan-bulan berikutnya, Anindita menjelma menjadi seorang aktris panggung yang ulung. Panggungnya adalah rumahnya sendiri, dan penontonnya adalah suami dan keluarga yang mengkhianatinya. Ia memainkan peran sebagai Anindita versi lama, atau lebih tepatnya, Anindita versi imajinasi mereka. Seorang istri yang sedikit naif, terlalu fokus pada angka-angka di pekerjaannya hingga abai pada urusan hati, dan yang terpenting, sepenuhnya percaya pada suaminya. Ia menjalankan perannya tanpa celah. Saat Baskara berkata ia harus ke Bandung selama 2 hari untuk mengurus proyek baru, Anindita tidak lagi merasakan sengatan cemburu. Ia malah menyiapkan kemeja terbaik Baskara, memasukkan dasi yang serasi, dan bahkan membuatkannya bekal roti lapis untuk di jalan. Hati-hati ya,
Mas. Jangan lupa makan teratur. Kabari aku kalau sudah sampai, katanya sambil mengantar Baskara ke pintu depan, senyumnya tulus di permukaan. Baskara, yang mungkin menyimpan sedikit rasa bersalah, tampak lega. Ia mengecup kening Anindita lebih lama dari biasanya. Pasti, sayang. Kamu istri terbaik. Anindita hanya tersenyum. Di dalam hatinya, ia sudah tahu dari laporan lanjutan tim investigator bahwa proyek di Bandung itu adalah liburan akhir pekan di sebuah villa pribadi di puncak bersama Riana. Dan kemeja yang baru saja ia setrika dengan rapi itu akan berakhir di lantai kamar tidur wanita lain. Tapi ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan adalah kepuasan dingin. Setiap kebohongan yang Baskara ucapkan, setiap rupiah dari uang perjalanan dinas palsu yang ia gunakan, adalah paku tambahan untuk peti mati finansialnya sendiri. Perannya yang meyakinkan ini justru menjadi bumerang bagi mereka. Merasa aman dan tidak dicurigai, Baskara dan komplotannya menjadi semakin arogan dan ceroboh. Opera para pendosa itu kini dipentaskan dengan lebih berani, tanpa lagi banyak bersembunyi di balik tirai. Baskara mulai sering menginap di kantor, atau dinas luar kota mendadak. Ia tidak lagi berusaha keras menyusun alibi yang rumit. Ia pikir Anindita sudah menelan semua alasannya bulat-bulat. Ia tidak sadar bahwa setiap malam ia tidak pulang, Anindita dengan tenang menandai kalender digitalnya, membuat catatan rinci yang nantinya akan ia cocokkan dengan tagihan kartu kredit dan data lokasi dari tim investigator. Keluarga Baskara pun semakin menjadi-jadi. Acara makan malam akhir pekan bukan lagi ajang sindiran halus, melainkan panggung terbuka untuk memuji-muji sang primadona baru, meskipun namanya tidak pernah disebut secara eksplisit. Suatu malam, Dewi dengan antusias menunjukkan foto-foto di ponselnya. Lihat deh, Ma, Mbak Anin. Teman Dewi baru pindahan rumah, interiornya bagus banget, minimalis tapi mewah. Katanya semua diurus sama pacarnya. Hebat ya, ada lo laki-laki yang ngerti selera perempuan. Anindita melirik layar ponsel itu. Ia mengenali sudut sofa dan lampu gantung itu. Itu adalah ruang tamu di rumah haram di Emerald Highlands, diambil dari sudut yang berbeda dari foto-foto investigatornya. Dewi jelas sengaja memamerkannya. Wah, ia bagus sekali, kata Ibu Ratih, nadanya penuh kekaguman. Pasti perempuan itu pintar merawat rumah, pintar merawat diri juga, makanya pacarnya sayang sekali sampai dibelikan rumah. Ya kan, banget, Ma. Dia juga jago masak loh. Dewi pernah cicipi rendangnya, lebih enak dari yang di restoran Padang. Suaminya pasti betah di rumah kalau dimasakin terus. Timpal Dewi, matanya melirik Anindita yang sedang menyendok nasi. Serangan itu begitu terkoordinasi, begitu kejam. Mereka sedang melukis potret seorang wanita idaman, dan setiap kuasket yang mereka goreskan adalah tamparan bagi Anindita. Mereka sedang mengatakan, inilah wanita yang pantas untuk Baskara, bukan kamu. Anindita meletakkan sendoknya sejenak. Ia menatap Dewi, lalu Ibu Ratih. Ia memberikan senyumnya yang paling manis. Wah, hebat sekali temanmu itu, Pasti perempuan yang beruntung. Dan pacarnya juga pasti pria yang sangat bertanggung jawab ya, bisa membelikan rumah. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada polos, tapi apa nggak berat ya, kalau masih pacaran sudah dibelikan rumah? Nanti kalau putus bagaimana? Apa nggak jadi sengketa? Kasihankan laki-lakinya kalau rumahnya diminta lagi. Senyum di wajah Dewi dan Ibu Ratih langsung memudar. Mereka tidak menduga Anindita akan merespons seperti itu. Mereka mengira Anindita akan tersinggung atau diam 1000 bahasa. Tapi Anindita justru membahasnya dari sudut pandang logika aset yang dingin, sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Baskara, yang sejak tadi hanya dia menikmati pujian terselubung untuknya, berdeham. Sudah. Kok jadi bahas sengketa? Makan saja, katanya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anindita melihat kepanikan kecil di mata mereka. Mereka menganggapnya bodoh dalam urusan hati, tapi mereka lupa, Anindita adalah seorang ahli dalam urusan harta. Dan sebuah rumah, pada dasarnya, adalah harta. Setiap kali menerima perlakuan buruk, Anindita tidak pernah lagi menyimpannya sebagai luka. Ia mengubahnya menjadi data. Setiap sindiran, setiap kebohongan,
Setiap pujian terselubung untuk Riana, ia catat dalam sebuah jurnal digital pribadi yang ia beri nama Proyek Benang Merah. Jurnal itu berisi tanggal, kejadian, kutipan, dan analisis singkatnya tentang bagaimana kejadian itu bisa ia gunakan sebagai bukti pendukung di kemudian hari untuk menunjukkan adanya niat buruk yang terencana dari keluarga suaminya. Di tengah badai sandiwara itu, Anindita menemukan kekuatannya dalam tawa sunyinya. Tawa itu sering muncul di saat-saat yang paling tidak terduga. Ia tertawa dalam hati saat membantu Baskara memilih setelan jas baru, yang Baskara bilang untuk acara penghargaan kantor, padahal Anindita tahu setelan itu akan dipakai untuk menghadiri pernikahan saudara Riana sebagai pasangan. Belanjalah terus, Mas. Gunakan kartu kredit kita. Tagihannya akan menjadi bukti yang indah. Ia tertawa dalam hati saat Ibu Ratih meneleponnya, mengeluh tentang betapa lelahnya Baskara bekerja akhir-akhir ini dan menyuruh Anindita untuk lebih perhatian. Padahal Anindita baru saja menerima laporan bahwa Baskara dan Riana baru pulang dari liburan 4 hari di Bali. Iya, Bu. Pasti lelah sekali ya, bekerja sambil berlibur. Akan saya pijat nanti kalau pulang. Ia tertawa dalam hati saat Dewi mengunggah foto sebuah gelang berlian di pergelangan tangan seseorang dengan keterangan, Lucky Girl. Dan ia mengenali gelang itu sebagai salah satu item di tagihan kartu kredit Baskara bulan lalu. Teruslah pamer, Dewi. Kau sedang membantuku mengumpulkan bukti. Tawa itu adalah perisainya. Tawa itu adalah senjatanya. Tawa itu adalah penanda bahwa ia memegang kendali penuh, meskipun dari luar ia terlihat seperti pihak yang paling tidak berdaya. Mereka semua adalah aktor dalam opera yang mereka tulis sendiri, memerankan karakter pemenang yang angkuh. Mereka tidak tahu bahwa sutradara sesungguhnya adalah Anindita, dan ia sudah menulis babak akhir dari cerita ini. Sebuah babak di mana semua aktor utama akan tersungkur saat tirai diturunkan. Opera para pendosa ini semakin hari semakin megah. Mereka semakin percaya diri, semakin mabuk dalam kebohongan mereka. Dan Anindita, dari kursi penonton paling depan, hanya bertepuk tangan dalam sunyi, menikmati setiap adegan, sambil menunggu dengan sabar saatnya ia naik atas panggung untuk menyampaikan dialog penutup yang akan menghancurkan mereka semua. Mereka pikir mereka sedang membangun surga, padahal Anindita tahu persis, mereka hanya sedang bersusah payah menggali lubang kubur mereka sendiri. Dan Anindita, dengan senang hati, akan menyediakan sekopnya. Waktu berjalan, mengubah minggu menjadi bulan. Anindita hidup dalam dualitas yang ekstrim. Di siang hari, ia adalah Anindita sang konsultan keuangan yang tajam dan dihormati, memberikan nasihat-nasihat brilian kepada para kliennya tentang cara melindungi dan mengembangkan aset. Di malam hari, ia adalah Anindita sang istri, memainkan perannya dalam sandiwara rumah tangga dengan kesabaran seorang pemburu. Namun, ada Anindita yang ketiga. Anindita yang hanya muncul di keheningan malam, lama setelah napas Baskara menjadi teratur dan dalam. Anindita yang ini adalah seorang arsiparis yang teliti, seorang jenderal yang sedang memetakan medan perangnya. Di ruang kerjanya yang terkunci, dengan hanya diterangi lampu meja, ia akan membuka brankas digitalnya. Di sanalah semua helai benang merah itu ia kumpulkan dan ia sulam menjadi selembar kain bukti yang tak terbantahkan. Prosesnya metodis dan tanpa emosi. Setiap akhir bulan, saat laporan elektronik kartu kredit dan rekening bank masuk, ia akan mengunduhnya. Ia tidak hanya menyimpannya, ia mengolahnya. Ia memasukkan setiap transaksi ke dalam sebuah spreadsheet raksasa yang ia rancang sendiri. Setiap baris adalah sebuah transaksi, dan setiap kolom adalah analisisnya. Tanggal, jumlah, keterangan, dan kategori. Kategorinya ia buat sangat rinci. Cicilan KPR Emerald Highlands, pembelian perhiasan, makan malam, Riana, transfer bulanan, Riana, biaya liburan, Bali, bensin tol, perjalanan ke Emerald Highlands. Ia bahkan melacak penarikan tunai yang dilakukan Baskara di mesin ATM dekat kompleks perumahan itu. Tidak ada yang luput. Ia menyandingkan data keuangan itu dengan bukti-bukti lain. Ia membuat hyperlink di dalam spreadsheet-nya. Jika kau mengklik transaksi pembelian kalung berlian, akan muncul jendela berisi foto dari investigator yang menunjukkan Riana sedang memakai kalung itu. Jika kau mengklik transaksi sewa mobil di Denpasar, akan muncul tangkapan layar unggahan media sosial teman Riana yang menandai lokasinya di sebuah beach club di Bali pada tanggal yang sama. Ia juga tidak melupakan komplotan suaminya.
Ia membuat folder khusus bernama Keterlibatan Pihak Keluarga. Isinya adalah tangkapan layar status Dewi yang menyindirnya atau memamerkan hadiah yang jelas-jelas dibeli dari uang bersama. Ia bahkan menyimpan rekaman suara dari beberapa panggilan telepon dengan Ibu Ratih, di mana mertuanya itu secara tidak langsung mengakui pengetahuannya tentang teman baik Baskara yang baru. Setiap helai benang ia ikat dengan simpul yang kuat. Setiap bukti ia tautkan dengan bukti lainnya, menciptakan jaring laba-laba digital yang begitu rapat hingga tidak mungkin ada celah untuk menyangkal. Pekerjaan ini, ironisnya, memberinya ketenangan. Di tengah kekacauan emosional pernikahannya, data-data ini adalah sauhnya. Angka tidak berbohong. Fakta tidak bisa dibantah. Di tengah kesibukannya mengumpulkan bukti melawan Baskara, Anindita tidak lupa untuk melindungi dirinya sendiri. Ia sadar bahwa perang ini bukan hanya tentang memenangkan aset yang menjadi haknya, tapi juga tentang memastikan ia bisa berdiri tegap di atas kakinya sendiri setelah semuanya berakhir. Ia membuat janji temu dengan manajer investasinya, orang yang sama yang selama ini mengelola portofolio gabungan miliknya dan Baskara. Tapi kali ini, ia datang sendiri untuk membuka akun investasi baru atas namanya pribadi. Ia mulai memindahkan aset-aset yang memang merupakan miliknya sebelum menikah, warisan kecil dari almarhum ayahnya, dan hasil investasi dari gajinya sebelum ia mengenal Baskara. Ia melakukannya secara bertahap dan senyap, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia menjual beberapa saham yang kurang produktif dari akun pribadinya, dan mengalihkannya ke instrumen yang lebih aman dan likuid. Ia sedang membangun dana perang dan dana kehidupan baru. Jaring pengaman finansial ini memberinya rasa kuasa yang luar biasa. Ia tidak akan keluar dari pernikahan ini sebagai janda yang merana. Ia akan keluar sebagai wanita mandiri yang siap menaklukkan dunia. Ia memastikan masa depannya tidak lagi terikat pada pria yang telah mengkhianatinya. Puncak dari arogansi Baskara, sekaligus momen penegasan bagi Anindita, terjadi pada suatu Sabtu pagi yang cerah. Mereka sedang sarapan di teras belakang. Baskara tampak sangat santai. Setelah beberapa bulan merasa aman, ia tampaknya benar-benar percaya bahwa Anindita tidak tahu apa-apa. "Sayang," katanya, sambil mengaduk kopinya. "Aku ada rencana bisnis baru nih sama teman-teman kantor. Prospeknya bagus banget, bisa untung besar dalam waktu singkat." Anindita mendengarkan dengan penuh perhatian, memasang ekspresi tertarik. "Oh ya, Mas, bisnis apa?" "Investasi properti kecil-kecilan. Ada tanah murah di dekat area pengembangan baru. Kita beli sekarang, tahan setahun, jual lagi. Untungnya bisa 2 kali lipat." Jelas Baskara, matanya berbinar. Tentu saja, semua itu bohong. Anindita tahu dari bisik-bisik yang ia dengar, Riana ingin membuka butik dan butuh modal besar. "Wah, kedengarannya bagus sekali," sahut Anindita. "Nah, masalahnya butuh modal awal yang lumayan," lanjut Baskara, masuk ke inti pembicaraan. "Aku kepikiran, gimana kalau kita cairkan reksadana kita yang di Bank Permata itu? Nilainya kan sudah lumayan. Kita pakai dulu uangnya. Nanti kalau sudah untung, kita investasikan lagi lebih besar." Anindita berhenti mengunyah rotinya. Inilah saatnya. Ia tahu reksadana itu. Mereka memulainya bersama-sama 5 tahun lalu. Nilainya kini sudah hampir setengah miliar rupiah. Itu adalah dana darurat sekaligus tabungan masa depan mereka. Dan sekarang, Baskara ingin mengurasnya untuk modal bisnis wanita simpanannya. Anindita meletakkan cangkirnya dengan perlahan. Ia menatap Baskara, bukan dengan tatapan curiga, melainkan dengan tatapan lembut penuh pertimbangan. "Idenya bagus sekali, Mas. Aku senang kamu selalu memikirkan masa depan kita," katanya dengan suara yang halus. Baskara tersenyum, mengira ia sudah berhasil meyakinkan Anindita. "Tapi," lanjut Anindita, "aku rasa reksadana itu jangan kita sentuh dulu, ya?" Senyum Baskara sedikit memudar. "Loh, kenapa? Ini kesempatan bagus, sayang." Anindita mengulurkan tangan, mengelus punggung tangan suaminya. "Aku tahu. Tapi dana itu kan dari awal kita niatkan untuk hal-hal penting. Untuk masa depan. Aku kepikiran, gimana kalau kita simpan saja dana itu baik-baik. Anggap saja itu tabungan untuk masa depan anak-anak kita nanti." Ia mengucapkan kalimat,
anak-anak kita nanti, dengan nada penuh harap yang sendu, seolah-olah itu adalah impian terbesarnya. Itu adalah alasan yang sempurna. Alasan yang tidak bisa dibantah oleh suami manapun, tanpa terlihat seperti monster yang tidak peduli keluarga. Baskara terdiam. Ia terjebak. Ia tidak mungkin berkata, "Aku lebih butuh uang ini untuk modal gundiku daripada untuk calon anak kita." Ia menatap Anindita, mencoba mencari celah. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah istrinya yang tulus, yang sedang memikirkan keluarga impian mereka. Untuk pertama kalinya, Baskara melihat sebuah kilatan di mata Anindita. Bukan kilatan amarah atau kesedihan. Itu adalah kilatan baja. Sebuah keteguhan yang tak tergoyahkan. Tapi karena terbungkus dalam alasan yang begitu mulia, ia salah membacanya. Ia menganggapnya hanya sebagai bentuk kekhawatiran seorang calon ibu. "Oh, ya sudah kalau menurutmu begitu," katanya akhirnya, nadanya sedikit ketus karena kecewa. Ia menarik tangannya. "Aku cuma menawarkan kesempatan bagus." "Aku tahu, Mas. Dan aku hargai itu," balas Anindita dengan lembut. "Tapi untuk yang satu ini, biar tetap aman di sana ya." Baskara bangkit dari kursinya. "Aku mau main golf," katanya singkat, lalu masuk ke dalam rumah. Anindita tetap duduk di teras, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia meraih cangkir tehnya yang sudah mendingin dan meminumnya hingga tandas. Di dalam hatinya, ia merasakan gelombang kemenangan yang senyap. Ia tidak hanya berhasil melindungi aset bersama mereka dari penjarahan lebih lanjut. Lebih dari itu, ia baru saja melakukan uji coba kekuatannya. Ia telah mengatakan, tidak, pada Baskara untuk pertama kalinya dalam urusan keuangan, dan Baskara tidak bisa berbuat apa-apa. Ia telah menarik seutas benang di jaringnya, dan ia melihat bagaimana mangsanya meronta sejenak sebelum akhirnya menyerah. Ia tahu, hari ini telah mengubah sesuatu. Baskara mungkin akan menjadi lebih frustrasi, dan mungkin akan semakin didesak oleh Riana. Itu bagus. Biarkan tekanan itu menumpuk. Karena tekanan akan membuat orang melakukan lebih banyak kesalahan. Dan setiap kesalahan mereka adalah poin kemenangan baginya. Tekanan, seperti yang sudah Anindita prediksi, adalah katalisator bagi kebodohan. Penolakannya untuk menjual aset investasi bersama menjadi duri kecil yang mengganggu Baskara. Di saat yang sama, Riana, yang dunianya dibangun di atas kemurahan hati Baskara, mulai menjadi tidak sabar. Ia ingin status, ia ingin kepastian. Ia tidak mau selamanya menjadi wanita simpanan yang bersembunyi di dalam rumah mewah tanpa nama. Ia ingin menjadi nyonya prawira yang sah. Dorongan dari Riana, ditambah bisikan beracun dari Ibu Rati dan Dewi, akhirnya memaksa Baskara untuk mengambil langkah yang mereka anggap sebagai langkah terakhir menuju kemenangan mutlak. Mereka merencanakan sebuah badai, sebuah serangan pamungkas yang dirancang untuk menghancurkan Anindita secara mental dan memaksanya menerima nasibnya. Mereka tidak sadar, badai itu justru yang selama ini Anindita tunggu kedatangannya. Pemicunya adalah sebuah undangan makan siang di hari Minggu. Bukan di rumah mereka, melainkan di rumah Ibu Ratih. Anindita sudah merasakan firasat buruk. Suasananya berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi sindiran halus. Yang ada adalah keheningan yang tegang dan tatapan mata yang dingin. Mereka bertiga, Baskara, Ibu Ratih, dan Dewi duduk berhadapan dengan Anindita di ruang keluarga, membentuk formasi seperti sebuah dewan pengadilan. Baskara yang memulai, suaranya sedikit bergetar, jelas ia sudah menghafalkan naskah ini. "Nin, ada yang mau aku bicarakan serius." Anindita hanya menatapnya, menunggu. Ia tidak membantu, tidak bertanya. Ia membiarkan keheningan yang canggung itu menggantung, memaksa Baskara untuk melanjutkan. Aku rasa pernikahan kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi," kata Baskara akhirnya, matanya menatap ke arah karpet, tidak berani menatap Anindita. "Selama ini aku merasa tertekan. Kita sudah tidak sejalan. Kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri, dengan pekerjaanmu. Kamu lupa cara membahagiakan suami." Lanjutnya, kalimat-kalimat itu terdengar seperti pinjaman dari ibunya. Ibu Ratih menimpali, nadanya penuh drama dan keprihatinan palsu. "Anindita, ibu sudah sering menasihatimu. Baskara ini butuh istri yang bisa mengurusnya, yang ada untuknya. Bukan istri yang pulangnya malam terus. Pikirannya cuma kerja, kerja,
kerja. Kasihan anak ibu. Dewi, seperti biasa, menambahkan bensin ke dalam api. Iya, Mbak. Mas Baskara itu kurusan lo sekarang. Kelihatan banyak pikiran. Mbak Anin gak sadar? Perempuan lain di luar sana pasti akan melakukan apa saja untuk bisa membahagiakan Mas Baskara. Serangan itu datang dari 3 penjuru, persis seperti yang sudah Anindita duga. Mereka mencoba melukisnya sebagai istri yang gagal, istri yang dingin, istri yang tidak kompeten. Lalu, Baskara mengeluarkan pukulan yang paling kejam, yang ia simpan sebagai senjata pamungkas. Dan, kita sudah menikah 8 tahun, Nin. Tapi kamu belum juga bisa memberikan aku keturunan, katanya dengan suara rendah, seolah itu adalah sebuah kesalahan mutlak dari pihak Anindita. Aku butuh penerus. Aku butuh anak. Tuduhan itu begitu rendah, begitu menyakitkan. Mereka semua tahu bahwa beberapa tahun lalu, dokter mengatakan bahwa keduanya sama-sama sehat, hanya belum diberi rezeki. Tapi sekarang, fakta itu dipelintir menjadi senjata untuk menyalahkannya seorang diri. Anindita tetap diam. Ia menerima setiap kalimat itu seperti seorang petinju menerima pukulan, membiarkan lawannya lelah menghajarnya. Ia tidak menunjukkan emosi. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Wajahnya tenang, hampir kosong. Ketenangannya ini justru membuat mereka gelisah. Mereka mengharapkan drama, tangisan, permohonan. Mereka tidak mendapatkannya. Melihat Anindita tidak hancur, Ibu Ratih memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Begini saja, Anindita, katanya dengan nada merendahkan, seolah sedang berbicara pada seorang pesuruh. Kami tahu ini berat untukmu. Kami sudah memikirkan masa depanmu. Baskara akan menceraikanmu secara baik-baik. Di dalam amplop ini ada uang 100 juta rupiah. Anggap saja sebagai pesangon, tanda terima kasih Baskara karena kamu sudah menemaninya selama ini. Dewi tersenyum sinis. Itu jumlah yang besar loh, Mbak. Cukup buat Mbak Anin sewa kos-kosan yang bagus dan memulai hidup baru. Mbak Anin kan wanita karir, mandiri. Pasti bisakan hidup sendiri. Penghinaan itu begitu total. Mereka tidak hanya ingin menceraikannya, mereka ingin membuangnya seperti sampah, dengan uang receh sebagai kompensasi atas 8 tahun hidupnya. Seolah-olah ia tidak memiliki hak apapun, seolah-olah semua yang mereka bangun bersama adalah milik Baskara seorang. Mereka semua menatap Anindita, menunggu reaksinya. Menunggu ia menangis, memohon, atau setidaknya terlihat hancur. Inilah puncak dari opera mereka. Anindita menarik napas panjang. Lalu ia menatap mereka satu persatu. Baskara, Ibu Ratih, Dewi. Tatapannya dingin dan jernih. Kemudian, ia berbicara. Suaranya tenang, datar, dan tanpa getaran sedikitpun. Baiklah. Satu kata itu membuat mereka semua tertegun. Baiklah, ulang Baskara, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Iya, kata Anindita. Aku setuju bercerai. Ruangan itu hening seketika. Skenario yang mereka siapkan hancur berantakan. Mereka tidak siap dengan penerimaan yang begitu cepat dan tanpa perlawanan. Anindita melanjutkan, masih dengan nada yang sama. Aku tidak akan mempersulit prosesnya. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa lagi? Sahut Ibu Ratih dengan ketus, curiga. Anindita mengabaikannya dan menatap lurus ke arah Baskara. Mari kita selesaikan pembagian asetnya secara adil. Hening sejenak. Lalu tawa pecah. Bukan tawa geli, tapi tawa yang mengejek dan merendahkan. Dewi tertawa paling keras, diikuti oleh Ibu Ratih. Baskara hanya tersenyum miring, senyum seorang pemenang. Aset, kata Baskara, nadanya penuh cemoohan. Aset apa yang kamu bicarakan, Anindita? Rumah ini warisan orang tuaku. Mobil ku beli sebelum menikah denganmu. Tabungan dan investasi? Semua itu atas namaku. Dari hasil kerja kerasku. Kamu mau bagian dari apa? Jangan mimpi kamu, Anindita, tambah Ibu Ratih, menyeka air mata karena tertawa. Kamu datang ke keluarga ini tidak bawa apa-apa, ya keluarnya juga jangan berharap bawa apa-apa. Sudah untung kami kasih 100 juta. Mereka benar-benar buta.
Mereka dibutakan oleh arogansi dan kebodohan mereka sendiri tentang hukum. Mereka pikir nama di atas secari kertas adalah segalanya. Mereka pikir karena Anindita seorang wanita, ia tidak mengerti apa-apa tentang haknya. Anindita tidak membantah. Ia tidak berdebat. Ia hanya membiarkan mereka menikmati tawa kemenangan mereka. Ia bahkan sedikit tersenyum. Kalau begitu, kita serahkan saja pada proses hukum untuk menentukannya, katanya dengan tenang. Silakan pengacaramu menghubungi pengacaraku. Ia bangkit berdiri. Terima kasih untuk makan siangnya. Saya rasa pembicaraan kita sudah selesai. Ia berjalan keluar dari rumah itu dengan punggung tegak, meninggalkan 3 orang yang masih terperangah dengan ketenangannya, namun sudah merasa menang telak. Saat ia masuk ke dalam mobilnya dan menutup pintu, ia bersandar sejenak di kursi kemudi. Badai yang mereka kirimkan telah datang dan pergi. Dan ia, berdiri kokoh di tengahnya tanpa tergores sedikitpun. Ia menyalakan mesin mobil. Pertempuran di ruang keluarga sudah usai. Kini saatnya memulai perang yang sesungguhnya di medan pertempuran hukum. Dan di medan itu, ia sudah mempersiapkan setiap senjata, setiap parit, dan setiap prajuritnya. Mereka baru saja dengan sukarela berjalan masuk ke dalam ladang ranjau yang sudah ia tanam dengan sabar selama berbulan-bulan. 2 minggu kemudian, mereka bertemu di sebuah ruang mediasi di sebuah firma hukum yang ditunjuk sebagai penengah. Ruangannya dingin dan steril, dengan sebuah meja kayu panjang di tengahnya. Di satu sisi duduk Baskara, didampingi pengacaranya, seorang pria tambun yang tampak bosan. Di belakangnya, duduk Ibu Rati dan Dewi, bukan sebagai pihak terkait, melainkan sebagai tim hore yang datang untuk menyaksikan kemenangan dan penghinaan terakhir bagi Anindita. Mereka semua datang dengan aura kemenangan, saling berbisik dan tersenyum sinis. Di sisi lain meja, duduk Anindita dan Ibu Laras. Mereka datang tepat waktu, tidak lebih awal, tidak terlambat. Anindita mengenakan blazer berwarna biru tua, tampak tenang dan fokus. Ibu Laras, dengan sanggul rapinya, meletakkan sebuah tas kerja kulit yang tebal di atas meja. Ia hanya mengangguk singkat pada pihak seberang, tanpa senyum. Mediator memulai pertemuan dengan basa-basi standar. Setelah itu, ia mempersilakan pihak Baskara untuk menyampaikan proposal penyelesaian mereka. Pengacara Baskara, Bapak Hartono, berdeham dan membuka mapnya. Ia berbicara dengan nada monoton, seolah sedang membacakan pengumuman yang tidak penting. Setelah mempertimbangkan masa pernikahan yang telah berjalan, dan fakta bahwa tidak ada anak yang dihasilkan dari pernikahan ini, serta semua aset utama, termasuk properti dan investasi, adalah atas nama klien kami, Bapak Baskara Prawira, dan diperoleh dari hasil jerih payah beliau sendiri, maka dengan kebaikan hati, klien kami menawarkan penyelesaian berupa uang tunai sebesar 150 juta rupiah kepada Ibu Anindita. Ia menaikkan jumlahnya sedikit dari tawaran awal, sebuah taktik standar untuk menunjukkan seolah-olah mereka berbaik hati dan memberikan kelonggaran. Kami harap tawaran ini bisa diterima agar proses bisa berjalan cepat dan tidak berlarut-larut. Ibu Rati dan Dewi saling pandang dengan senyum penuh kemenangan. Mereka pikir semuanya akan selesai hari ini. Mediator menoleh ke arah Anindita dan Ibu Laras. Bagaimana tanggapan dari pihak Ibu Anindita? Ibu Laras mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Ia tidak melihat ke arah mediator, melainkan menatap lurus ke arah Bapak Hartono dan Baskara. Kami menolak tawaran tersebut, katanya, suaranya tenang namun memotong keheningan di ruangan itu seperti pisau. Kami menolaknya secara penuh, karena tawaran itu tidak hanya tidak adil, tapi juga didasarkan pada asumsi hukum yang keliru dan itikat yang tidak baik. Wajah Bapak Hartono sedikit mengeras. Baskara tampak terganggu. Selanjutnya, lanjut Ibu Laras, kami ingin mengajukan proposal tandingan. Proposal kami didasarkan pada bukti-bukti yang telah kami kumpulkan secara komprehensif. Ia membuka tas kerjanya. Apa yang ia keluarkan selanjutnya membuat semua orang di seberang meja terdiam. Pertama, ia mengeluarkan sebuah jilidan tebal dengan sampul biru tua. Ia mendorong satu salinan ke tengah meja, ke arah mediator, dan satu lagi ke arah Bapak Hartono. Ini adalah laporan hasil investigasi selama 3 bulan terakhir. Di dalamnya terdapat ratusan foto, log perjalanan, dan bukti-bukti visual lainnya yang mendokumentasikan penyalahgunaan dana perkawinan oleh Bapak Baskara untuk membiayai gaya hidup pihak ketiga,
seorang wanita bernama Riana Listari. Baskara langsung pucat pasi. Ia menatap jilidan itu seolah itu adalah seekor ular berbisa. Ibu Ratih dan Dewi ternganga. Sebelum mereka sempat pulih, Ibu Laras mengeluarkan jilidan kedua, yang ini dengan sampul merah. Yang ini adalah audit keuangan forensik. Isinya adalah jejak transaksi dari rekening dan kartu kredit Bapak Baskara selama 2 tahun terakhir. Kami telah menandai setiap transaksi yang digunakan untuk kepentingan pihak ketiga tersebut, termasuk, Ibu Laras berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah Baskara, cicilan bulanan untuk properti di Emerald Highlands Blok C nomor 17, pembelian perhiasan, biaya liburan, dan transfer rutin bulanan. Jika tadi Baskara pucat, kini wajahnya seputih kertas. Dan terakhir, kata Ibu Laras, kini ia mengeluarkan sebuah tablet. Ia menyalakannya dan meletakkannya di tengah meja. Kami juga memiliki bukti digital, termasuk rekaman suara percakapan antara Bapak Baskara dengan ibunya, yang mengkonfirmasi keberadaan rumah tersebut dan niat untuk menyembunyikannya dari klien kami. Juga tangkapan layar dari media sosial adik Bapak Baskara, yang secara tidak langsung turut menjadi bukti pendukung. Dewi tersentak kaget. Wajahnya memerah karena malu dan takut. Ibu Ratih tampak seperti mau pingsan. Pengacara mereka, Bapak Hartono, yang tadinya santai, kini duduk tegak. Ia membuka jilidan itu dengan tangan sedikit gemetar. Matanya terbelalak melihat detail laporan di dalamnya. Ia adalah pengacara perceraian biasa. Ia tidak siap menghadapi amunisi seberat ini. Ibu Laras membiarkan keheningan itu menyiksa mereka selama beberapa saat. Lalu ia memulai penjelasannya, yang merupakan inti dari benang merah pengkhianatan itu. Bapak Hartono, Bapak Baskara, katanya dengan nada seorang dosen yang sedang mengajar. Seperti yang kita semua ketahui, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama atau harta gonogini. Tidak peduli nama siapa yang tertera di sertifikat atau rekening. Gaji Bapak Baskara, bonusnya, adalah objek harta bersama. Setiap rupiah yang Bapak Baskara gunakan untuk membayar cicilan rumah di Emerald Highlands, rumah yang tidak pernah ditinggali oleh istri sahnya, adalah uang bersama. Setiap sen yang beliau gunakan untuk membeli perhiasan bagi wanita lain, adalah uang bersama. Tindakan ini secara hukum disebut pengalihan atau pemborosan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang merugikan salah satu pihak. Ia berhenti, menatap Baskara yang kini menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Oleh karena itu, setiap cicilan yang dibayarkan itu adalah sebuah benang merah. Benang yang tidak terlihat, yang mengikat properti tersebut kembali ke dalam pusaran harta bersama. Semakin banyak cicilan yang beliau bayar, justru semakin kuat ikatan benang itu. Beliau pikir beliau sedang membangun aset untuk masa depannya yang baru, padahal beliau hanya sedang bekerja keras menambah nilai aset yang pada akhirnya akan dituntut oleh klien kami. Berdasarkan semua ini, Ibu Laras menyimpulkan, nadanya dingin dan final, proposal kami adalah sebagai berikut. 1. Hak milik penuh atas properti di Emerald Highlands Blok C nomor 17 dialihkan seluruhnya kepada Ibu Anindita sebagai ganti rugi atas penyalahgunaan harta bersama. 2. Semua perhiasan yang telah dibeli untuk pihak ketiga harus diserahkan untuk dilelang, dan hasilnya diberikan sepenuhnya kepada Ibu Anindita. 3. Kami menuntut setengah dari sisa saldo di semua rekening investasi dan tabungan atas nama Bapak Baskara. Dan 4. Perceraian dilakukan tanpa tunjangan apapun dari klien kami kepada Bapak Baskara. Ruangan itu sunyi senyap. Suara yang terdengar hanyalah embusan napas yang berat. Proposal itu bukan lagi sebuah negosiasi. Itu adalah sebuah eksekusi. Baskara akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya merah, penuh dengan campuran antara amarah, ketakutan, dan rasa tidak percaya. Ia menatap Anindita, seolah baru pertama kali melihat wanita itu. Wanita yang selama ini ia anggap remeh, yang ia pikir bisa ia buang dengan sedikit uang pesangon, kini duduk di seberang meja, telah merencanakan kehancurannya dengan begitu teliti dan dingin. Jaring itu telah dilempar. Dan mereka semua, para pendosa dalam opera ini, kini terperangkap di dalamnya, terjerat oleh setiap helai benang merah yang mereka tenun sendiri. Ruang mediasi yang dingin itu terasa seperti meledak dalam keheningan. Proposal Ibu Laras bukan lagi sebuah tawaran, melainkan sebuah ultimatum yang meruntuhkan seluruh fondasi kebohongan yang telah mereka bangun. Untuk beberapa saat,
tidak ada yang bisa berbicara. Tim Hore di belakang Baskara, Ibu Rati dan Dewi, tampak seperti patung yang membeku dalam ekspresi ngeri. Bapak Hartono, pengacara Baskara, adalah yang pertama menemukan kembali suaranya, meskipun terdengar lemah. Ini tidak masuk akal. Proposal ini konyol. Kami akan melawannya di pengadilan. Ibu Laras tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Silakan saja, Pak. Kami justru akan sangat senang jika kasus ini dibawa ke pengadilan. Semua bukti ini akan menjadi konsumsi publik. Saya yakin para jurnalis akan sangat tertarik dengan kisah seorang manajer regional perusahaan multinasional yang menggunakan dana perkawinan untuk membelikan rumah mewah bagi simpanannya. Citra perusahaan klien Anda mungkin akan sedikit terganggu. Ancaman terselubung itu mengenai sasarannya dengan telak. Baskara tahu, perusahaannya sangat menjaga citra. Skandal seperti ini tidak hanya akan menghancurkan karirnya, tapi juga akan membuatnya masuk daftar hitam di industri. Kau menjebakku, desis Baskara, akhirnya menatap Anindita. Matanya menyeratkan kebencian murni. Kau merencanakan ini semua dari awal. Anindita balas menatapnya. Untuk pertama kalinya ia membiarkan secercah emosi terlihat di matanya. Bukan amarah, melainkan rasa kasihan yang dingin. Aku tidak merencanakan pengkhianatanmu, Mas. Aku hanya merencanakan konsekuensinya. Pertemuan itu berakhir dalam kekacauan. Tidak ada kesepakatan yang tercapai. Tim Baskara keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, dikalahkan bahkan sebelum perang dimulai. Keruntuhan istana pasir itu terjadi dengan cepat dan brutal. Berita tentang sengketa hukum ini sampai ke telinga pihak bank yang memberikan fasilitas KPR. Klausul dalam perjanjian kredit menyatakan bahwa adanya sengketa kepemilikan atas agunan bisa menjadi alasan untuk meninjau ulang bahkan membekukan fasilitas kredit. Bank mengirimkan surat peringatan kepada Baskara, menambah tekanan di pundaknya yang sudah terasa berat. Di sisi lain, Riana mulai panik. Kabar buruk itu disampaikan Baskara melalui telepon dengan suara frustrasi. Reaksi Riana bukanlah simpati atau dukungan. Yang ada hanyalah ketakutan dan tuduhan. Apa maksudmu rumah ini bisa diambil alih? Jeritnya di seberang telepon. Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang nama kamu yang ada di sertifikat. Bagaimana dengan barang-barangku? Tas-tasku? Perhiasanku? Tenang dulu, Riana. Aku sedang mengurusnya, jawab Baskara, lelah. Mengurusnya? Istrimu yang seperti iblis itu sudah punya semuanya. Dia akan mengambil rumah ini. Lalu aku bagaimana? Kamu mau aku kembali tinggal di apartemen sempit itu? Aku tidak mau, teriak Riana. Hubungan mereka yang dibangun di atas kemewahan dan kebohongan tidak memiliki fondasi untuk menahan guncangan. Saat sumber kemewahan itu terancam, yang tersisa hanyalah sifat asli Riana yang materialistis dan egois. Ia mulai menyalahkan Baskara atas segalanya, menyebutnya lemah, bodoh, dan tidak becus. Istana cinta mereka retak dan hancur dalam hitungan hari. Yang paling menyedihkan adalah pertunjukan putus asa dari Ibu Ratih dan Dewi. Setelah arogansi mereka dilucuti habis di ruang mediasi, yang tersisa hanyalah ketakutan. Mereka sadar bahwa kehancuran Baskara berarti kehancuran bagi kenyamanan hidup mereka juga, yang selama ini sering mereka nikmati dari kemurahan hati putra kesayangan mereka. Mereka mencoba strategi terakhir, memohon belas kasihan. Mereka datang ke kantor Anindita tanpa membuat janji. Anindita, yang sedang rapat, diberitahu oleh resepsionisnya tentang kedatangan mereka. Anindita meminta mereka menunggu. Ia sengaja menyelesaikan rapatnya dengan tenang, membiarkan mereka duduk di lobi selama hampir 1 jam, mereguk rasa cemas dan tidak penting. Saat akhirnya ia temui di sebuah ruang tamu kecil, kedua wanita itu langsung memasang wajah memelas. Anindita, nak, mulai Ibu Ratih, suaranya dibuat serak seolah habis menangis. Tolonglah, nak, tarik tuntutanmu. Jangan hancurkan Baskara. Dia itu suamimu. Iya, Mbak Anin, timpal Dewi, wajahnya yang biasa angkuh kini tampak menyedihkan. Mas Baskara itu hilaf. Dia salah, kami semua salah. Kami mohon maaf. Tapi Mbak Anin kan orangnya baik, pemaaf. Jangan begini, Mbak. Kasihanilah Mas Baskara.
Kasihanilah keluarga kita. Keluarga kita. Kata-kata itu terdengar seperti lelucon pahit di telinga Anindita. Ia hanya diam, membiarkan mereka mengeluarkan semua jurus manipulatif mereka. Pikirkan semua kebaikan Baskara selama ini, Nin, lanjut Ibu Ratih, mencoba meraih tangan Anindita, namun Anindita menariknya dengan halus. Pikirkan saat-saat bahagia kalian. Jangan biarkan satu kesalahan kecil ini menghancurkan semuanya. Ibu mohon padamu, demi nama baik keluarga. Anindita mendengarkan semua itu dengan ekspresi yang tidak terbaca. Setelah mereka kehabisan kata-kata, Anindita akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi setiap katanya tajam seperti serpihan kaca. Ibu dan Dewi bicara tentang keluarga, katanya. Keluarga yang mana ya? Apakah keluarga yang sama yang duduk minum teh dan tertawa-tawa di teras belakang rumah simpanan anak dan kakak kalian? Wajah Ibu Ratih dan Dewi langsung pucat. Ibu bicara tentang kebaikan. Saya ingat semua kebaikan Mas Baskara, lanjut Anindita, matanya menatap lurus ke arah mertuanya. Tapi ada satu hal yang lebih saya ingat daripada kebaikan-kebaikannya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan. Tawa kalian, katanya dengan penekanan. Tawa kalian berdua saat mengunjungi rumah itu, yang fotonya saya lihat dengan sangat jelas. Tawa bahagia kalian di atas pengkhianatan putra ibu dan kakakmu. Tawa itu adalah tawa yang paling saya ingat. Kedua wanita itu membeku. Tidak ada lagi air mata palsu, tidak ada lagi permohonan. Yang ada hanyalah wajah pias penuh rasa malu dan kekalahan. Anindita telah menelanjangi kepura-puraan mereka dengan kenangan mereka sendiri. Proses hukum akan terus berjalan, kata Anindita, nadanya final. Ia bangkit berdiri. Sekarang, jika tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, saya ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Silakan. Ibu Ratih dan Dewi pergi dari kantor itu dalam keheningan yang memalukan. Mereka datang untuk memohon, tapi pulang dengan membawa kehancuran harga diri mereka sendiri. Seperti yang sudah diperkirakan, proses hukum berjalan sangat cepat. Pihak Baskara tidak punya apa-apa untuk melawan. Bukti yang dimiliki Anindita terlalu kuat, terlalu lengkap, dan tak terbantahkan. Bapak Hartono menyarankan kliennya untuk menerima kesepakatan damai, sesuai proposal Anindita, untuk menghindari persidangan terbuka yang akan lebih memalukan. Baskara, yang terjepit dari semua sisi Bang, Riana, dan ancaman kehancuran karir, tidak punya pilihan lain selain menyerah. Di hari penandatanganan kesepakatan akhir, di hadapan notaris, Anindita melihat Baskara untuk terakhir kalinya sebagai suaminya. Pria itu tampak 10 tahun lebih tua. Api arogansinya telah padam, menyisakan abu penyesalan dan kekalahan. Ia menandatangani setiap lembar dokumen dengan tangan yang gemetar, menyerahkan rumah, aset, dan sebagian besar masa depannya kepada wanita yang telah ia buang. Istana pasir yang mereka bangun dengan begitu angkuh di atas pondasi kebohongan dan pengkhianatan, kini telah runtuh total. Tersapu bersih oleh gelombang keadilan yang datang tanpa suara, namun menghancurkan segalanya hingga tak bersisa. Dan Anindita, berdiri tegak di atas puing-puingnya, siap untuk membangun istananya sendiri di atas pondasi kebenaran dan kekuatan. 1 minggu setelah semua dokumen hukum selesai, tibalah hari eksekusi. Anindita datang ke perumahan Emerald Highlands, bukan lagi sebagai pengintai, melainkan sebagai pemilik yang sah. Ia tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh 2 orang jurusita dari pengadilan dan seorang petugas keamanan. Tugas mereka hari itu adalah untuk secara resmi mengambil alih aset dan memastikan penghuni sebelumnya mengosongkan properti sesuai dengan perintah pengadilan. Mobilnya berhenti tepat di depan rumah modern minimalis itu. Rumah yang menjadi simbol pengkhianatan, kini menjadi monumen kemenangannya. Dari dalam, ia bisa melihat kepanikan. Tirai jendela disibak sedikit, lalu ditutup lagi. Anindita tidak perlu mengetuk. Jurusita yang melakukannya, dengan sebuah ketukan keras dan formal di pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Riana berdiri di sana. Wajahnya yang biasa dipoles riasan tebal kini sembab dan pucat. Ia menatap Anindita dengan kebencian. "Mau apa kau?" desisnya. Jurusita melangkah maju, menunjukkan surat perintah. "Kami di sini untuk melaksanakan perintah pengadilan."
Ibu Riana Listari diminta untuk segera mengosongkan properti ini. Anda hanya diizinkan membawa barang-barang pribadi yang bisa dibuktikan kepemilikannya. Di dalam rumah, kekacauan terlihat jelas. Beberapa koper sudah terisi, tapi sebagian besar perabotan mewah, sofa kulit, meja makan impor, perangkat elektronik canggih masih berada di tempatnya. Semua itu, sesuai keputusan pengadilan, adalah bagian dari aset rumah yang kini menjadi milik Anindita. Riana mencoba melawan. Ia berteriak, menyebut Anindita wanita jahat, perebut. Tapi teriakannya kosong dan tidak berdaya di hadapan kekuatan hukum. Petugas keamanan berdiri diam di dekat pintu, kehadirannya sudah cukup untuk mengintimidasi. Anindita tidak membalas satu kata pun. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menyaksikannya dengan tatapan tenang. Ia tidak merasakan kepuasan dari penderitaan Riana. Yang ia rasakan hanyalah sebuah proses yang memang harus terjadi. Sebuah penutupan. Pemandangan paling menyedihkan adalah saat jurusita meminta Riana melepaskan kalung berlian yang ia kenakan. Maaf, Bu. Perhiasan ini tercatat dalam daftar aset yang disita sesuai bukti pembelian, kata petugas itu dengan tegas. Dengan tangan gemetar dan air mata berlinang, Riana melepaskan kalung itu. Simbol kemewahan dan kemenangannya atas Anindita kini dilucuti dari lehernya. Ia akhirnya hanya bisa mengemasi koper-kopernya, memasukkannya ke dalam sebuah taksi online yang sudah menunggu. Saat taksi itu melaju, meninggalkan kompleks perumahan mewah itu, Riana tidak ubahnya seperti Cinderella saat jam menunjukkan tengah malam. Kereta kencananya telah berubah kembali menjadi labu. Dari kejauhan, di seberang jalan, Anindita melihat sebuah mobil yang ia kenali. Di dalamnya duduk Baskara. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya bisa menyaksikan akhir dari drama yang ia ciptakan, melihat wanita yang ia perjuangkan mati-matian kini diusir dari istana mereka, dan istri yang ia campakan kini berdiri sebagai ratu di atasnya. Anindita meliriknya sekilas, lalu memalingkan muka. Baskara bukan lagi bagian dari ceritanya. Setelah semuanya selesai, Anindita melangkah masuk ke dalam rumah itu untuk pertama dan terakhir kalinya. Udaranya terasa pengap, penuh dengan aroma parfum Riana dan jejak kebohongan. Ia berjalan melewati setiap ruangan, bukan untuk mengaguminya, tapi untuk menginventarisirnya. Ini bukan rumah. Ini adalah aset. Sebuah aset yang berharga. Ia tidak pernah berniat untuk tinggal di sana. Setiap sudutnya akan selalu mengingatkannya pada pengkhianatan. Seminggu kemudian, ia menghubungi agen properti terbaik. Dengan lokasinya yang strategis dan perabotan yang masih baru, rumah itu terjual dalam waktu kurang dari sebulan dengan harga yang sangat tinggi. Uang hasil penjualan rumah itu, ditambah bagian aset investasi dan tabungan yang menjadi haknya, serta hasil lelang perhiasan sitaan, menjadi modal awal yang luar biasa besar untuk kehidupan barunya. Anindita tidak membeli rumah baru. Ia menyewa sebuah apartemen penthouse yang indah di pusat kota, dengan pemandangan gemerlap lampu yang tak ada habisnya. Sisa uangnya, ia gunakan untuk mewujudkan mimpi yang selama ini ia tunda. Mendirikan firma konsultasi keuangannya sendiri. Anindita Partners. Ia tidak lagi bekerja dari rumah. Ia kini memiliki kantornya sendiri, dengan sebuah tim kecil yang solid. Ia menjadi simbol kekuatan bagi banyak klien wanitanya. Kisah perceraiannya, meskipun ia tidak pernah menceritakannya secara detail, bocor di kalangan tertentu, menjadikannya inspirasi bagi mereka yang merasa terperangkap dalam pernikahan yang tidak adil. 6 bulan setelah perceraiannya, Anindita berdiri di balkon apartemen barunya. Malam itu cerah, angin berhembus sepau-sepau. Ia mengenakan gaun rumah yang nyaman, sambil menyeruput teh chamomile hangat. Ia merasa damai. Benar-benar damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, tapi ia tahu persis siapa pengirimnya. Anin, aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku hanya ingin bilang aku minta maaf. Aku kehilangan segalanya. Aku sering melewati kantor barumu. Aku lihat kamu tampak bahagia. Andai saja aku bisa memutar waktu. Aku merindukanmu. Pesan itu penuh dengan penyesalan yang terlambat, sebuah ratapan dari pria yang telah menghancurkan dunianya sendiri. Anindita membaca pesan itu tanpa emosi. Ia tidak merasakan amarah, tidak juga iba. Ia hanya merasakan kehampaan.
Pria itu sudah menjadi orang asing baginya. Tanpa ragu, ia menekan dan menahan pesan itu, memilih opsi, blokir dan hapus. Saat notifikasi pesan itu lenyap dari layarnya, sebuah perasaan ringan yang luar biasa menyelimutinya. Semua benang telah terputus. Semua ikatan telah terlepas. Ia meletakkan cangkirnya, menatap hamparan lampu kota yang berkelip seperti jutaan bintang. Lalu, ia tertawa. Tawa itu dimulai dari getaran kecil di dalam dadanya, tawa sunyi yang selama ini menjadi senjatanya. Tapi kali ini, tawa itu naik ke tenggorokannya dan keluar menjadi suara. Bukan tawa sinis atau tawa kemenangan yang dingin. Itu adalah tawa yang lepas, jernih, dan penuh kebebasan. Tawa seorang wanita yang telah berjalan melewati api dan keluar menjadi lebih kuat. Tawa seorang ratu yang telah membangun singgasananya sendiri dari puing-puing istana yang telah runtuh. Benang merah pengkhianatan itu tidak lagi menjerat siapapun. Benang itu telah ia sulam kembali menjadi selembar permadani megah untuk pijakan langkahnya menuju masa depan yang cerah. Dan di masa depan itu, hanya ada dirinya, kekuatannya, dan tawa kebebasannya.